Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yolanda Putri Aprilia dengan NIM 2017-450. Di sini saya akan sedikit mereview tentang buku yang ada di sini. Ini adalah buku yang berjudul Pelaksanaan Putusan Arbitrase dalam Sengketa Bisnis yang ditulis oleh Cicu Sutiarso. Nah, di dalam buku ini terdapat sekitar 6 bab, yang dimana masing-masing bab ini, bab pertama itu ada pendahuluan, yang kedua itu adalah sistem peradilan di Indonesia, yang ketiga itu penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase. Jadi di bab 3 ini adalah intinya, di yang keempat ini adalah pelaksanaan penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase, dan yang kelima adalah eksekusi putusan arbitrase dalam sengketa bisnis, dan yang keenam adalah penutup. Nah, pada bab 1, yaitu pendahuluan ini, di sini menjelaskan tentang dasar hukum dari arbitrase di Indonesia, dan juga menjelaskan tentang kelebihan-kelebihan arbitrase. Nah, di sini yang pertama dasar hukumnya itu berada di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang dimana tepatnya itu di pasal 58 yang berbunyi upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar badan peradilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Nah, untuk kelebihannya di sini dijelaskan dalam buku ini itu ada 5 kelebihan. Yang pertama adalah dijamin kerahasiaannya para pihak yang bersengketa. Yang kedua, dapat dihindari kelambatan yang dilakukan karena hal prosedural dan administratif. Yang ketiga adalah para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan jujur dan adil. Nah, yang keempat adalah para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk penyelesaian masalahnya, serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase. Dan yang terakhir adalah putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara atau prosedur sederhana saja ataupun langsung dapat dilakukan. Seperti itu. Nah, kita lanjut ke bab 2. Nah, di bab 2 itu di sini menjelaskan tentang sistem peradilan di Indonesia. Jadi di bab 2 ini menjelaskan bagaimana sistem peradilan yang ada di Indonesia. Nah, di sini sangat lengkap, di mana menjelaskan tentang yang pertama adalah kekuasaan kehakiman itu seperti apa, ada pengertian kekuasaan kehakiman, lalu ada bantuan hukum, di dalam bab 2 ini juga dijelaskan tentang Mahkamah Agung sebagai puncak peradilan. Di sini dijelaskan bagaimana kekuasaan dan wewenang Mahkamah Agung, dijelaskan dasar hukumnya di mana, kita dapat mencari dasar hukumnya itu di mana. Dijelaskan juga tentang lembaga-lembaga kehakiman itu apa saja, ada komisi yudisial, juga ada pengawas perilaku hakim terpadu. Nah, yang ketiga dalam bab 2 ini dijelaskan juga tentang lingkungan badan peradilan. Itu bagaimana lingkungan badan peradilan umum, lalu juga lingkungan badan peradilan militer, peradilan agama, peradilan militer utama, dan lain sebagainya. Dijelaskan juga tentang pedoman penyelenggaraan kekuasaan kehakiman itu seperti apa di Indonesia, itu seperti apa yang penyelesaian yang dilakukan oleh pengadilan negeri itu seperti apa. Di sini juga dijelaskan tentang asas-asas peradilan yang baik itu seperti apa.
Semua sangat detail dijelaskan dalam buku ini, kalian bisa baca. Nah, dilanjut ke bab 3, di mana bab 3 ini dia menjelaskan tentang penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase. Nah, di mana yang pertama, poin pertama dalam bab 3 ini adalah sejarah dan perkembangan pengaturan arbitrase. Nah, sejarah dari arbitrase di Indonesia itu sendiri itu berawal dari pemerintahan Hindia Belanda menguasai Indonesia, di mana pada saat itu penduduk Indonesia dibagi menjadi 3 sesuai atau berdasarkan pasal 131 dan 163. Pembagian golongan tersebutlah yang mempengaruhi hukum yang berlaku bagi mereka, bagi 3 golongan tersebut. Nah, ketika pemerintahan Indonesia dipegang oleh negara Jepang yang menggantikan penjajahan Belanda, dibentuk peradilan yang berlaku bagi semua orang Tihohoin. Dalam buku ini dinamakan Tihohoin. Nah, badan peradilan ini merupakan kelanjutan dari Landrat dan hukum acaranya tetap berdasarkan HR dan RBG. Sehingga pada waktu penjajahan Jepang tersebut penyelesaian perkara arbitrase tetap menunjuk berlakunya ketentuan di dalam BRV pasal 615 sampai dengan pasal 615. Nah, setelah Indonesia merdeka, melalui pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan usaha untuk mengisi kekosongan hukum. Jadi penyelesaian perkara arbitrase tetap berdasarkan ketentuan yang ada di dalam BRV atau RV sebagaimana dimuat di dalam buku 3 bagian pertama. Dan merupakan undang-undang arbitrase nasional. Lalu di awal kemerdekaan negara kita, serta berlaku sampai dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Jadi, arbitrase ini pada awalnya itu memang mengacu pada itu tadi buku PRV dan RV. Lalu pada awal kemerdekaan Indonesia dibuatlah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 ini tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Seperti itu. Nah, di dalam bab 3 ini juga dijelaskan tentang pengertian dan dasar hukum dari arbitrase itu sendiri. Di mana pengertian dari arbitrase dalam buku ini dijelaskan atau didefinisikan dari berbagai ahli atau dari para ahli. Nah, yang pertama ini dari Priyatna Abdurrashid yang dimana merumuskan bahwa arbitrase adalah suatu tindakan hukum di mana ada pihak yang menyerahkan sengketa atau selisih pendapat antara dua orang atau lebih maupun dua kelompok atau lebih kepada seseorang atau ahli yang disepakati bersama dengan tujuan memperoleh satu keputusan final dan mengikat. Nah, di sini dalam buku ini juga dijelaskan pengertian arbitrase yang didefinisikan oleh dictionary luar negeri seperti Black Cloud Dictionary. Dia menjelaskan tentang pengertian arbitrase juga dari situs-situs Google juga dijelaskan dalam buku ini agar kita bisa memahami lebih dalam. Dan juga dalam buku ini dijelaskan juga pengertian arbitrase pada pasal 615 ayat 3 RV yang dimana menyatakan bahwa seorang bahkan adalah diperkenankan mengikatkan diri satu sama lain untuk menyerahkan sengketa-sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari kepada pemutusan seorang atau beberapa orang wasit.
Dan di dalam buku ini juga dijelaskan jenis-jenis arbitrase. Itu ada yang pertama adalah arbitrase ad hoc, yaitu lembaga arbitrase ad hoc adalah arbitrase yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau memutus perselisihan tertentu. Nah, yang kedua itu adalah arbitrase institusional, yang dimana pengertiannya adalah lembaga atau badan arbitrase yang bersifat permanen. Oleh karena itu, arbitrase institusional merupakan badan yang bersifat permanen. Dia disebut juga permanen arbitral body. Nah, nama itu diambil atau ada pada pasal 1 ayat 2 Konvensi New York 1958 terhadap arbitrase institusional. Jadi di sini dijelaskan lembaga arbitrase itu ada apa saja, dan di sini juga diambil dari beberapa konvensi-konvensi internasional ya. Nah, selanjutnya dalam buku ini juga dijelaskan pula syarat dan cara pengangkatan arbiter. Jadi, bagaimana syarat-syarat apa saja dan bagaimana pengangkatan seorang arbiter itu dilakukan, itu sudah dijelaskan juga di dalam buku ini. Saya akan menyinggung sedikit saja. Di sini dijelaskan bahwa Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur dengan jelas tentang syarat dan tata cara pengangkatan arbiter di dalam beberapa pasal. Nah, yang pertama itu ada di pasal 12 ayat 1 yang menyatakan bahwa yang dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter harus memenuhi syarat. Yang pertama, harus cakap melakukan tindakan hukum, berumur paling rendah 35 tahun. Yang ketiga adalah tidak mempunyai hubungan keluarga, sedarah, atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa. Yang keempat adalah tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atau putusan arbitrase. Atas putusan arbitrase, Yang terakhir adalah memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidangnya paling sedikit 15 tahun. Nah, di dalam buku ini juga dijelaskan tentang proses penyelesaian sengketa arbitrase, di mana proses penyelesaian sengketa arbitrase itu sama atau kurang lebih sama dengan proses persidangan di pengadilan umum. Jalannya proses pemeriksaan sengketa dalam arbitrase diawali dengan pemasukan surat permohonan oleh pemohon, selanjutnya diikuti dengan proses jawab-menjawab yang dilakukan oleh para pihak sehingga apa yang menjadi hak dan kewajiban para pihak dapat diketahui selama proses pemeriksaan berlangsung. Di dalam beberapa tahapan memang ada umumnya di beberapa tahapan memang pada umumnya sama, akan tetapi oleh karena sifat persidangan yang harus dilakukan secara tertutup untuk umum, maka para pihak dapat lebih bebas dan tak segan-segan untuk mengeluarkan pendapatnya di hadapan para pihak atau pihak lawannya. Hal yang demikian sangat besar kemungkinannya setiap saat bisa ditempuh upaya perdamaian. Jadi arbitrase ini lebih bisa mengutamakan upaya perdamaian, begitu ya. Nah, lalu bagaimana sih sifat putusan arbitrase itu seperti apa? Nah, di sini juga dijelaskan dalam buku ini sudah dijelaskan pada halaman 118, di mana di sini sifat putusan arbitrase itu adalah bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat para pihak. Nah, berbeda dengan putusan Badan Peradilan Umum yang masih dapat diajukan banding dan kasasi, putusan arbitrase baik yang diputuskan oleh arbitrase ad hoc maupun lembaga arbitrase adalah merupakan putusan pada tingkat akhir atau final dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta secara langsung mengikat
atau binding bagi para pihak. Dan di sini selanjutnya juga dijelaskan isi dari putusan arbitrase. Itu yang pertama ada kepala putusan atau titel putusan yang berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Lalu di bawahnya ada nama lengkap dan alamat para pihak. Selanjutnya uraian singkat sengketa, pendirian para pihak, nama lengkap dan alamat arbiter, pertimbangan, dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa, pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase. Lalu ada amar putusan, tempat dan tanggal putusan, dan juga tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase. Seperti itu. Nah, di Indonesia ini, untuk permasalahan atau untuk yang berkaitan dengan arbitrase, ini dilakukan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau biasa disingkat dengan BANI. Nah, pada awalnya BANI ini didirikan oleh atau atas Prakarsa Subekti, mantan Ketua Mahkamah Agung dan Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia pada tahun 1977. Nah, pendirian BANI ini telah direstui oleh Menteri Kehakiman, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Bappenas, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, dan juga oleh Presiden Republik Indonesia. Ketua yang pertama adalah Subekti atau mantan Ketua Mahkamah Agung. Nah, kita lanjut ke bab 4. Ini adalah bab tentang pelaksanaan penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase. Di sini yang poin pertama adalah penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase nasional dan internasional. Nah, bahkan di bab 4 ini, yang poin kedua ini menjelaskan tentang masalah pada penyelesaian sengketa bisnis melalui arbitrase nasional. Jadi di sini dijelaskan tentang masalah-masalah apa saja atau kendala-kendala apa saja yang dialami pada saat penyelesaian sengketa bisnis melalui cara arbitrase tersebut. Nah, di sini juga dijelaskan tentang putusan arbitrase dalam sengketa bisnis. Itu sama, yaitu putusan merupakan sebuah ketegasan final mengenai semua sengketa yang diajukan kepada lembaga arbitrase, mengikat para pihak yang berperkara, kecuali perjanjian menyatakan lain. Dalam buku ini juga dijelaskan putusan arbitrase adalah produk hukum yang tertulis yang disusun berdasarkan hasil pemeriksaan dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui lembaga arbitrase dengan sistem pintu tertutup yang merupakan putusan tingkat terakhir, mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak atau biasa disebut final and binding. Nah, lalu kita lanjut tentang pelaksanaan putusan arbitrase, di mana tindakan eksekusi atau pelaksanaan putusan arbitrase adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan secara paksa terhadap pihak yang kalah dalam penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase. Biasanya tindakan eksekusi ini terjadi apabila dalam sengketa pihak tergugat atau termohon yang menjadi pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan, sehingga kedudukannya menjadi pihak tereksekusi. Apabila pihak penggugat atau pemohon menjadi pihak yang kalah dalam sengketa tersebut, maka tidak akan ada tindakan eksekusi, karena keadaan tetap seperti sedia kala sebelum ada gugatan, kecuali kalau tergugat atau termohon mengajukan gugatan balik atau rekonvensi. Pihak pemohon yang menuntut melalui arbitrase agar termohon dihukum membayar ganti rugi atau melakukan sesuatu atau menyerahkan sejumlah uang. Putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan yang
beroleh kekuatan hukum tetap karena di dalam putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap telah terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak-pihak yang berperkara atau bersengketa. Nah, di dalam buku ini juga disuguhkan tentang pelaksanaan putusan arbitrase dalam sengketa bisnis ini, tentang biaya administrasinya. Di sini sangat lengkap ya dijelaskan berapa biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam proses penyelesaian secara arbitrase. Nah, bahkan sampai juga dijabarkan berapa saja biaya-biaya yang harus kita keluarkan kalau kita menggunakan penyelesaian secara arbitrase. Itu biaya perkaranya berapa, ada biaya perkara perdata itu berapa, lalu kalau kita akan mengeksekusi berapa biaya eksekusinya itu dijelaskan semua dalam buku ini. Nah, lanjut ke bab 5, ini ada eksekusi putusan arbitrase dalam sengketa bisnis berdasarkan asas peradilan yang baik. Di poin pertama di sini ada eksekusi putusan arbitrase dalam sengketa bisnis. Lalu di bab 5 ini juga dijelaskan tentang eksekusi putusan arbitrase berdasarkan teori keadilan. Itu seperti apa, eksekusinya seperti apa, sudah dijelaskan secara lengkap dalam buku ini. Kalian harus wajib baca ini karena sangat-sangat lengkap buku ini untuk kalian sebagai referensi kalian ya dalam arbitrase ini. Nah, yang bab ke-6 itu adalah penutup, di mana itu adalah simpulan, bisa dibilang kesimpulan dari keseluruhan buku. Nah, yang bagusnya lagi di dalam buku ini, di paling akhir dia mencantumkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Jadi di sini dicantumkan pula undang-undangnya benar-benar sebanyak itu, dari undang-undang sampai penjelasan undang-undangnya pun juga ada di sini. Lalu ada tentang penulis, biografi penulis juga ada, lengkap sekali. Nah, ini kalau kalian kelihatan ya, ini kalau kalian mau tahu penulisnya, ada fotonya di dalam biografi buku ini. Jadi buku ini menurut aku wajib banget untuk kalian baca kalau kalian ingin lebih mendalami tentang arbitrase, karena di dalamnya itu sangat-sangat lengkap sekali, sangat-sangat sangat banyak sekali hal-hal yang bisa kita pelajari tentang arbitrase dalam buku ini. Semuanya tercantum dalam buku ini. Sampai undang-undangnya pun juga dicantumkan. Benar-benar keren banget buku ini. Kalian kalau ingin mendalami tentang arbitrase, jangan lupa membaca buku pelaksanaan putusan arbitrase dalam sengketa bisnis ini, yang ditulis oleh Cicut Sutiarso. Ini adalah sampulnya. Nah, aku dapat buku ini itu dari aplikasi iPusnas atau aplikasi library-nya Indonesia, negara Indonesia. Jadi aku biasanya memang mencari buku-buku secara online atau buku-buku e-book gitu ya. E-book itu kalau gampangnya itu aku selalu cari di aplikasi iPusnas ini. Ini aplikasinya seperti ini tampilan depannya. Jadi iPusnas ini bisa kalian download Android ataupun iPhone. Mungkin itu saja yang bisa saya share hal ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dibaca.
Mungkin hari